Baik, teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang cara memberikan obat secara intrakutan. Jadi ada hal-hal yang perlu teman-teman siapkan. Yang pertama adalah persiapan alat. Lihat di sini persiapan alatnya. Ada spet insulin. Spet insulin ada yang 40 unit, ada yang 100 unit. Kemudian kapas injeksi. Ini kapas kering ya, kapas injeksinya kapas kering. Kemudian obat ada yang dalam bentuk ampul dan ada juga yang dalam bentuk vial. Kemudian daftar obat. Ini kemudian baki, bengkok, dan juga teman-teman bisa menyiapkan handskun. Setelah persiapan alat, juga dibutuhkan persiapan lingkungan. Jadi persiapan lingkungan di sini adalah ruangannya, ada skermnya ya. Kemudian persiapan lingkungan juga pencahayaan. Jadi harus terang, cahayanya harus terang. Kemudian persiapan pasien. Nah, persiapan pasien tentu teman-teman sudah tahu yang perlu disiapkan, dijelaskan pada pasien tindakan apa yang akan kita lakukan. Kemudian maksud dan tujuan dari tindakan tersebut, untuk apa dilakukan. Kemudian juga kita memberitahu pada pasien pada lokasi mana tindakan tersebut akan kita lakukan. Nah, pada injeksi intrakutan, tindakan tersebut dapat kita lakukan pada daerah tangan pasien ya. Jadi intinya adalah yang tangan yang bebas dari rambut atau bulu-bulu. Jadi kita cari daerah yang bebas dari rambut tersebut dan yang kulitnya terang gitu ya. Sehingga kita mudah untuk nanti melihat reaksi dari obat tersebut. Nah, daerah yang harus kita tentukan atau yang biasa dilakukan dalam injeksi intrakutan itu adalah pada lengan bawah. Jadi lengan bawah ini bagian atas dalam. Jadi bisa di sini. Nah, kalau ada seperti ini, kita tidak memilih daerah yang berwarna ini. Kita pilih yang daerah yang terang dan bebas dari rambut tadi. Nah, bisa di lengan bawah bagian dalam. Nah, teman-teman bisa memilih di sini. Baik teman-teman, pada tahap pelaksanaan yang kita lakukan pertama adalah mencuci tangan dengan teknik yang benar. Kemudian mencocokkan daftar obat dengan status pasien. Menyiapkan obat sesuai dengan ketentuan. Kemudian membawa daftar obat dan juga obat ke pasien. Dengan kita memanggil nama pasien untuk memastikan bahwa nama pasien yang ada pada daftar obat dengan pasien itu benar. Jadi dengan memanggil nama pasien dan melihat pada gelang pasien. Menjelaskan pada pasien tindakan yang akan dilakukan, yaitu melakukan injeksi intrakutan atau injeksi di bawah kulit. Setelah itu kita menentukan lokasi penyuntikan, yaitu pada lengan bawah bagian dalam. Kemudian kita melakukan desinfeksi dengan menggunakan kapas kering. Ingat ya, kalau intrakutan menggunakan kapas kering. Desinfeksi bisa dilakukan secara sirkuler. Kemudian membuangnya. Kemudian menyuntikkan secara intrakutan, yaitu 15 derajat. Pastikan bahwa lubang jarum berada pada bagian atas. Ya, saya harap teman-teman bisa melihatnya. Seperti ini menyuntikannya intrakutan 15 derajat. Kemudian memasukkan obat secara perlahan sampai timbul gelembung. Kemudian mencabut jarum tanpa melakukan massage. Jika ada obat atau cairan yang keluar sedikit, teman-teman bisa mengusapnya dengan kapas kering. Nah, kemudian memberi tanda pada lokasi penyuntikan, yaitu lingkaran ya, di sekitar penyuntikan tadi, lingkaran. Kemudian menjelaskan pada pasien agar daerah yang atau tempat penyuntikan tadi tidak boleh ditekan dan juga tidak boleh digaruk.
Jadi jelaskan pada pasien agar melaporkan jika terjadi kemerahan atau gatal. Setelah selesai, beritahukan pada pasien bahwa 15 menit kemudian kita akan mengobservasi reaksi obat. Nah, setelah itu kita mengembalikan alat-alat kembali semuanya ke nurse station, membuang sesuai dengan tempatnya ya. Jarum pada tempat jarum, kemudian kapas kering pada tempat kapas kering, demikian juga vialnya obat. Kemudian mencuci tangan dan mendokumentasikan tindakan yang sudah kita lakukan.